IPE PSSC. Yang pertama, kolaboratif interprofesional. Ketika petugas layanan kesehatan dari latar belakang profesional yang berbeda bekerja sama dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk memberikan perawatan dengan kualitas yang terbaik. Kemudian yang kedua, praktik farmasi kolaboratif. Praktik klinis tingkat lanjut di mana apoteker bekerja sama dengan profesional perawatan kesehatan lainnya untuk merawat pasien, pengasuh, dan masyarakat. Kemudian ada juga beberapa elemen komunikasi. Yang pertama, sumber, yang kedua pesan, yang ketiga saluran, yang keempat penerima, dan yang kelima ada feedback. Dan yang terakhir ada cara meningkatkan teknik komunikasi, yaitu yang pertama kekuatan berekspresi, kemudian yang kedua bahasa, kemudian yang ketiga empati, keempat tulus, dan yang kelima menghargai pasien. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, masing-masing kita adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Sebenarnya, setiap manusia terlahir sebagai pemimpin. Maksud dari kalimat tersebut adalah manusia diharapkan mampu memimpin dirinya sendiri, melayani kebutuhannya sendiri, serta mampu membawa dirinya untuk beradaptasi dengan orang lain. Berikut kriteria seorang pemimpin adalah, yang pertama ada honest. Seorang pemimpin harus selalu bersifat jujur, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatannya. Yang kedua ada vision and mission. Seorang pemimpin harus memiliki gambaran dan strategi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada guidance atau bimbingan. Seorang pemimpin harus mampu membimbing serta merangkul anggotanya agar anggota dan pemimpin memiliki satu pikiran untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada teamwork. Seorang pemimpin harus bisa menciptakan kerjasama yang baik dengan seluruh anggotanya. Dan yang terakhir ada the power of communication. Seorang pemimpin harus bisa menjaga hubungan, nilai, loyalitas dengan seluruh anggotanya, serta selalu menjaga komunikasi dengan customer atau pelanggannya. Manajemen wacana publik, waktu, dan aksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai advokasi. Advokasi adalah pembelaan. Secara luas, advokasi berarti serangkaian kegiatan terencana yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dan mengubah kebijakan publik yang sudah ada. Advokasi ada 3, yakni advokasi diri, advokasi kasus, dan advokasi hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aksi. Aksi adalah unjuk sikap sebagai perwujudan gejolak emosi. Aksi dapat dilakukan dengan aksi tulisan, aksi seni, teatrikal, seminar, dan lain-lain. Isu-isu kefarmasian yang ada saat ini. Kita melihat bahwa saat ini kita dihadapkan oleh perubahan revolusi, yaitu revolusi industri 4.0, di mana segala sesuatu sekarang semakin cepat dan hal itu berdampak juga pada kefarmasian. Kita melihat bahwa perubahan yang cepat itu bisa dilihat dari PMK nomor 30 tahun 2019 yang berganti menjadi PMK nomor 30 tahun 2020 tentang klasifikasi rumah sakit sekarang, yang sebelumnya dilihat dari dokter dan spesialis, sekarang bisa dilihat hanya dengan jumlah tempat tidur. Bagaimana dengan peran apoteker? Nah, sekarang pemerintah sangat-sangat gencar dengan adanya ekonomi digital, dan kita sebagai apoteker juga dituntut dengan adanya e-farmasi, bagaimana IAI menyikapi dengan e-farmasi tersebut, dan bagaimana kita sebagai calon apoteker beradaptasi dengan adanya era digital saat ini. AOMKI. Apa itu AOMKI? AOMKI ialah Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia yang merupakan suatu wadah yang menaungi IOMS kesehatan untuk mengembangkan peran mahasiswa dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian AOMKI terbagi menjadi 9 organisasi, yaitu fisioterapi, kedokteran, farmasi, keperawatan, kesehatan masyarakat, kedokteran gigi, kebidanan, teknologi, lab kesehatan, dan yang terakhir ialah ilmu gizi. Tujuan dari AOMKI di sini yaitu sebagai insan yang menghayati dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di ilmu kesehatan. Kemudian sebagai wadah pergerakan mahasiswa kesehatan yang berpengaruh dalam proses usaha mencapai kesehatan Indonesia. Karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah hasil dari sebuah penelitian ataupun gabungan ide atau gagasan dari individu ataupun kelompok yang kemudian disajikan secara tertulis dan disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Adapun struktur dari KTI ada judul,
kemudian abstrak, perkenalan, metode, jawaban, diskusi, kesimpulan, dan referensi. Nah, KTI sendiri itu dibuat dari berbagai bentuk dan beberapa format, ada LIPI, kemudian itu juga Kemendikbud. Nah, contoh dari KTI yang berdasarkan LIPI seperti makalah lengkap, monograf, komunikasi pendek, dan lain-lain. Sedangkan untuk bentuk KTI yang termasuk pusdiklat adalah laporan, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain sebagainya. Debat bukan tujuan untuk menjatuhkan orang lain, melainkan bagaimana cara kita dalam menyajikan informasi melalui pola atau jalan yang dapat orang lain terima atau orang lain pahami. Debat merupakan retorika dialog, yaitu retorik seni berbicara dua arah. Kenapa dua arah? Karena dalam debat itu ada tim oposisi atau tim negatif atau tim kontra dan tim pro atau government atau tim afirmatif. Dasar-dasar dalam berdebat disimpulkan dalam kata arel. Yang pertama assertion, yang kedua reason, yang ketiga evidence, dan yang keempat link back. Dalam debat pun tidak asing dengan kata interupsi. Interupsi atau menyela. Masing-masing tim ada perannya masing-masing, yaitu pembicara 1, pembicara 2, pembicara 3, dan pembicara penutup. Berbicara sedikit tentang Batara Jatim. Batara Jatim merupakan kesatuan wilayah dari Isma Farsi. Batara Jatim singkatan dari Bali, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur. Batara sendiri memiliki arti pelindung, yang mana sering diidentikan dengan raja atau dewa. Kemudian Batara Jatim berdiri pada tanggal 10 Agustus 2018 saat Munas di Medan. Batara Jatim sendiri merupakan wilayah dalam Isma Farsi yang memiliki anggota lem terbanyak. Dan Batara Jatim sendiri merupakan wilayah paling strategis dalam Isma Farsi. Pasal 7 dari Konstitusi Isma Farsi membahas tentang sifat. Bunyinya adalah organisasi ini memiliki sifat yaitu independen. Nah, artinya apa sih? Artinya, Isma Farsi yang anggotanya adalah lembaga eksekutif mahasiswa S1 Farmasi berdiri atas kemauan mahasiswa farmasi sendiri tanpa ada campur tangan dan pengaruh dari stakeholder lain. Nah, stakeholder ini tidak hanya dalam bidang farmasi saja, tapi juga stakeholder yang di luar farmasi. Nah, bagaimana sih cara Isma Farsi dalam mengambil keputusan? Nah, Isma Farsi dalam mengambil keputusan itu juga sama, harus bebas dari campur tangan maupun pengaruh dari pihak-pihak luar yang lain, baik di bidang farmasi maupun yang di luar farmasi.